Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan juga malam. Ya, ini adalah pertemuan perkuliahan keamanan sistem informasi pertemuan ke-13 ya. Kita akan bahas tentang kriptografi klasik dan juga eh, dan jenis-jenisnya ya, jenisnya. Kemudian ada perbedaan dengan kriptografi modern pastinya ya. Ya, ya. eh, Kita akan langsung aja, saya share screen ya. Oke, ya. Jadi eh, kriptografi, apa sih yang dimaksud dengan kriptografi itu ya? Kalau dari beberapa referensi ya, dari referensi-referensi yang kita bisa ambil dari internet, ya, nanti bisa Anda coba cari-cari di situ juga. Nah, itu kriptografi itu dibagi jadi dua suku kata, yaitu kripto itu sendiri menyembunyikan dan juga grafia itu adalah tulisan. Artinya cara terjemahan bebas berarti dia menyembunyikan sebuah arti dari atau makna atau mengubah makna dari tulisan itu menjadi suatu karakter lainnya. Jadi mengubah atau menyembunyikan suatu tulisan atau karakter tulisan. Menyembunyikan di sini bisa juga seperti mengubah misal kayak contohnya RUT 13 itu nanti misal huruf A itu diubah jadi N. Nah, itu artinya kan menyembunyikan atau mengubah ya. Mengubah jadi tulisan yang jelas menjadi yang tidak tidak ada maknanya. Jadi kalau dalam penjelasan saya pribadi ya, kriptografi itu adalah sebuah seni sebetulnya. Seni di mana seni tentang apa Pak? Seni tentang penyandian. Kenapa saya sebut seni? Karena di dalam kriptografi itu kita bisa memasukkan beberapa aspek ya, beberapa aspek. Misal semacam masukkan matematika ya, teknik-teknik matematika di sini atau memasukkan aspek-aspek saya suka main catur ini gitu ya. Saya suka main catur sehingga nanti yang saya masukkan adalah algoritma yang berhubungan tentang catur ya. Misal kita terus di situ kita ciptakan sendiri algoritmanya ya. Nah, itu seperti itu. Itu adalah kriptografi dan itu adalah seni ya, seni di mana kita penyandian ya, seni tentang penyandian. Nah, kriptografi ini apa sih fungsinya ya? Fungsinya adalah untuk menjaga kerahasiaan data, kredibilitas data, integritas data dan autentikasi data. Tapi tidak semua aspek ya, tidak semua bagian itu bisa dikriptografikan. Misal kayak contoh yang tidak bisa dikriptografikan ya, kayak misal ada terjadi bencana alam gitu ya. Terus kemudian ada faktor manusia nih, ada faktor manusia. Manusia maksudnya adalah eh, kita sudah berhati-hati ya, kita sudah eh, perimpan gitu ya, kita sudah berhati sudah disimpan gitu, tapi ternyata si orang yang mau mencuri username dan password kita itu jauh lebih canggih. Nah, ini yang tidak bisa kita handle ya. Kriptografi pun nggak bisa dihandle. Atau kita dengan sadar ya menempelkan username dan password itu di layar monitor tempat kerja. Nah, itu juga nggak boleh ya. Kadang ada beberapa orang yang sengaja menempelkan itu, supaya tidak lupa Pak katanya. Iya, tapi ya itu menjadi keteledoran ya. Kemudian ada faktor data tercetak. Misal Anda ngeprint gitu ya, Anda ngeprint, Anda tercetak, kemudian di situ ada semacam keyword gitu ya yang digunakan untuk eh, membobol sebuah username dan password. Contoh penggunaan kriptografi ini bisa di login ya, kemudian link URL. Jadi kalau Anda lihat link URL yang di atas itu menjadi karakter-karakter yang nggak jelas ya. Mungkin akan saya coba contohnya tadi ini barusan. Nah, kayak gini ya. Client login itu menjadi karakter nggak jelas ya. Nah, ini namanya dikriptografikan atau disandikan gitu ya. Oke. Nah, proses kriptografi itu ada dua. Yang pertama adalah enkripsi, yang kedua adalah dekripsi ya atau dekripsi. Enkripsi itu adalah mengubah
dari karakter yang jelas, karakter yang bisa terbaca menjadi karakter yang tidak jelas atau acak atau tidak bisa dibaca. Nah, karakter yang bisa dibaca ini namanya plain text, dan karakter yang tidak bisa dibaca atau acak itu adalah ciphertext. Ya. Ini tulisannya agak saya coba betulkan. Ciphertext. Nah, oke. Kemudian decrypt atau dekripsi itu adalah kebalikan dari proses enkripsi, di mana yang sebelumnya dari ciphertext atau menjadi karakter yang nggak bisa dibaca tadi, itu diubah menjadi karakter yang bisa terbaca atau memiliki makna. Ya, jadi dan dekripsi ini selalu membutuhkan kunci gitu ya. Biasanya antara enkripsi ya ketika proses plain text menjadi ciphertext itu selalu membutuhkan yang namanya kunci, dan dekripsi juga gitu sama. Ya, dekrypt dari dia mengubah dari karakter yang jelas menjadi karakter yang tidak jelas itu butuh kunci. Begitu pula sebaliknya, dari karakter yang acak atau tidak jelas tadi menjadi karakter yang bisa terbaca itu juga butuh sebuah kunci. Ya, ada algoritmanya di situ. Nah, perkembangan kriptografi itu ada dua, ada klasik sama modern. Ya, klasik nanti bentuknya itu bujur sangkar, ya simetris ya. Kemudian berbasis karakter. Karakter di sini ada A, B, C, D, E seperti itu. Huruf A besar, huruf A kecil ya. Kemudian ada bisa juga nanti pakai kombinasi angka gitu ya. Atau menggunakan kombinasi bintang seperti itu, add ya, gitu-gitu. Tapi yang pasti kriptografi klasik ini bisa diartikan bahwa bentuk kuncinya itu adalah bentuknya simetris atau kotak ya. Kemudian kalau kriptografi modern gimana? Kriptografi modern dia selalu algoritmanya itu beroperasi dalam mode bit ya, istilahnya 0101 seperti itu. Atau biasanya kalau kalau ingin lebih mendalami lagi ya, bisa saya sampaikan bahwa misal ini huruf A, saya ngetikkan di sini huruf admin gitu ya. Huruf A itu akan dikonversikan ke mode atau ke kode ASCII dulu ya, kode ASCII. Kemudian dari kode ASCII itu misal ya huruf A itu kode ASCII-nya berapa Pak? Kode ASCII-nya adalah 52 misal seperti itu ya, 52. Kemudian 52 ini dikonversikan ke mode biner ya, mode biner. Kemudian nanti jadi berapa biner, berapa bit gitu ya. Nah, itu nanti akan seperti Anda kalau di apa jaringan ya, jaringan itu IP itu kan menghitung IP, itu kan konversi dari biner itu. Nah, itu kan ada 0101 ya seperti itu ya. Jadi 52 itu kalau dijadikan biner berapa? Oh, 0000 misalnya seperti itu ya. Nah, itu yang nanti akan dioperasikan atau diolah gitu ya menjadi sebuah algoritma gitu, algoritma tertentu. Itu yang modern. Bahkan kalau modern itu ada yang namanya SHA ya, ISDEL, kemudian ada SHA itu ada SHA 1, 2, 3 ya, ada DES ya, macam-macam ya jenisnya. Oke, ini contohnya ada kriptografi gitu ya, ada contoh kriptografi. Ini di database-nya P00 ya, namanya adalah admin, passwordnya ini pakai kalau Anda misal ya, ini saya menggunakan kriptografinya ini pakai SHA-4 ya, SHA-4 jadi hak aksesnya adalah dari superadmin. Nah, ini nanti saya pun tidak tahu kalau orang username-nya orang lain ya. Misal di sini ada username dari Mbak Yuni, ini saya juga nggak tahu dia apa passwordnya ini. Walaupun saya tahu algoritmanya itu adalah SHA-4. Nah, di sini artinya walaupun kita mengetahui username dan passwordnya seperti ini ya, passwordnya seperti ini, tapi kalau kita tidak tahu itu algoritmanya pakai jenis apa, ya nanti akan tetap paling tidak ya, bukannya tidak bisa dibobol ya, tapi paling tidak akan mempersulit ya, persulit atau waktunya itu agak lebih lama seperti itu dibandingkan dengan yang polosan seperti ini ya. Nah, ini kan terlihat ya, super user, super science blue, super admin, super user, nah, kayak gitu ya. Itu akan jauh lebih
sulit yang ini, lebih lama ya, bobolnya itu yang menggunakan password yang sudah terenkripsi. Oke, ini contohnya ya, kalau misal saya masukkan di sini P00 ya. Oh iya, dan di sini juga misal kalau Anda mau pakai apa, istilahnya adalah SQL injection ya. Misal saya masukkan di sini SQL injection-nya adalah, nah formatnya seperti ini ya misal ya. Oke, untuk sementara ini akan saya masukkan yang normal ya. Oke, bisa ya, bisa masuk. Oke, kategori data pelanggan ya, bisa masuk semuanya, load system, stok, oke, bisa masuk, kemudian laporan, tagihan ya, ini bisa masuk di sistem sel kayak gini ya. Oke, kemudian saya masukkan lagi nih yang menggunakan apa encrypt apa ini tadi SQL injection ya. Misal saya nggak tahu nih kode karyawannya apa, tapi saya masukkan aja admin ya. Kemudian saya blok di sini, ini saya copy ya, terus kemudian saya pastekan di sini. Kita cek ya, apakah enkripsinya berjalan atau tidak. Nah, artinya jadi walaupun saya tetap pakai SQL injection, dia akan tetap tidak mau masuk gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua ini adalah contohnya lain lagi ya. Kalau di sini ini misal saya gunakan super user ya. Super saya masukkan di sini super user, kemudian ini super kalian glue ya. Oke. Nah, ini saya bisa masuk ya. Oke, saya bisa masuk di sini. Nah, ya. Oke. Nah, kedua saya akan gunakan apa SQL injection ya. Misal di sini ada admin nih ya, ada admin, oke. Tapi saya di sini karena di situ sudah ada admin, maka saya ganti Joko ya. Di sini Joko nggak ada ya. Oke, ini nanti saya blok dulu ya. Kalau saya Ctrl A, kemudian klik kanan, copy. Nah, saya masukkan di sini. Nah, username-nya terserah. Kalau mau Diki ya nggak apa-apa ya. Yang penting passwordnya ini. Passwordnya saya pastekan ya, login. Nah, saya tetap bisa masuk. Oke. Jadi nah, saya masuk sebagai apa? Sebagai admin ini ya. Saya masuk sebagai admin. Saya bisa melakukan transaksi, bahan keluar, nah ya, kayak gitu. Baru lah. Ya. Jadi dia tetap maksudnya dia tetap bisa lah, bisa apa? Login ya, bisa login gitu ya. Nah, walaupun eh, misal ada pemesanan, nah kayak gini ya, refresh ya. Nah, ini kan dia tetap bisa masuk ya. Data produknya di sini, misal saya masukkan ini. Nah, ini kan saya bisa melakukan transaksi nih. Nah, ini kan berbahaya sekali ya, berbahaya sekali. Jadi itu artinya, jadi itulah apa kalau kita tanpa password ya bisa berbahaya gitu ya, bisa berbahaya. Oke, nah, ini yang apa? Contoh kita menggunakan itu. Ada satu lagi yang kalau ingin tahu itu ada yang kita bisa menggunakan apa autentikasi dari Windows ya. Ini contohnya autentikasi dari Windows itu kita bisa masukkan autentikasi dari Windows ya. Jadi semoga saya ingat ya passwordnya ya. Nah, ini coba nanti akan saya. Ini walaupun saya pakai scan injection ini nggak bisa ya karena apa dia berdasarkan autentikasi dari nah, tetap nggak mau ya. Autentikasi dari Windows ya tetap. Jadi dia kalau Anda ini pakai di sini. Nah, ini ya. Akunnya dari kita connect dengan akun yang ada di
emailnya email atau Gmail ya, atau emailnya dari pihak Microsoft-nya seperti itu. Ya, jadi itulah bisa Anda gunakan itu. Saat ada beberapa code yang bisa digunakan ya seperti itu. Nah, jadi semisal daripada menggunakan model seperti ini, mendingan dibuatkan model kriptografi yang seperti ini, walaupun ini adalah model yang modern ya, kriptografi modern yang itu implementasi dari kriptografi modern dan kegunaannya buat apa sih gitu ya. Kalau yang untuk yang klasik ya, yang klasik itu saat ini sudah mulai dihindari gitu ya. Kenapa? Karena sudah banyak yang menggunakan dan sudah banyak yang bisa diterka gitu. Kecuali kalau Anda kombinasikan nih, misal kriptografi Vigenère Chipper dan ROT13. Nah, itu juga akan bisa membuat orang juga mikir ya, kesulitan maksudnya untuk mau bobol ini pakai apa algoritmanya seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan yang selanjutnya ini kita akan bahas masih seputar kriptografi klasik ya, kriptografi klasik. Jadi yang pertama ada Vigenère Chipper, kemudian yang kedua menggunakan ROT13 ya. Oke, Vigenère Chipper ini digunakan di Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Kedua. Jadi kemudian nggak lama kemudian Vigenère Chipper ini berhasil dipecahkan, sehingga banyak yang informasi-informasi yang mudah untuk dibobol gitu ya. Vigenère Chipper menggunakan bujur sangkap Vigenère yang berbentuk enkripsi. Nah, ini yang saya sebut dengan kenapa kok Vigenère Chipper ini termasuk ke ranahnya klasik ya, karena dia bentuknya adalah bujur sangkar. Ini ya contohnya. Jadi yang atas ini adalah plain text, yang sebelah kiri ini adalah kuncinya ya. Oke. Misal di sini saya masukkan plain text-nya adalah this plain text ya. Dan jangan lupa di situ ada kunci. Kuncinya apa? SONY. Nah, untuk menyusun agar dari plain text kepada plain text ke ciphertext, maka dibutuhkan kunci ya, dibutuhkan kunci. Kuncinya SONY cuma 4 huruf gitu ya. Gimana berarti penyusulnya? Maka dipasangkan seperti ini. T sama S, H sama U, I sama N, S sama Y, begitu seterusnya. T karena SONY sudah habis, maka dia kembali lagi ke S ya. SONY, SONY. Pak T ini kan nggak ada temennya gitu ya. Ya langsung dipasangkan dengan yang S, bukan dengan yang paling belakang sendiri seperti itu ya. Langsung dipasangkan dengan yang di depannya ini. Nah, contoh enkripsinya seperti contohnya adalah misal T sama S ya. Jadi saya akan tarik di sini T, turun ke bawah, seret ya, dan dicari kuncinya adalah yang S padanannya. Oh, ketemu, maka T sama S kipernya adalah L. Nah, T sama S kipernya adalah L. H sama O. Oke, saya pakai pointer ya. Apa tadi? H sama O. Oke. H di sini ya. Sama O di sini. Nah, kita akan lihat pertemuannya di mana. Oh, di sini. Di V. Betul ya. Pertemuannya ada di V. Nah, ini V ya. Kemudian I sama N. Ya. I di sini sama N-nya di sini. Nah, ini kan kita tarik garis di sini. Betul. Nah, ini ya. I sama N. Nah, ketemulah yang namanya V. Maka dari itu ditulis LVV ya. LVV. Nah, LVV. Nah, begitu seterusnya ya. P sama S, L sama N. Nah, itu untuk mengubah enkripsi ya, mengubah dari karakter yang bisa dibaca seperti ini menjadi karakter yang tidak bisa terbaca, atau mengubah dari plain text kepada ciphertext ya. Nah, nanti akan kebalikannya ya, akan saya tunjukkan juga ya, kembalikannya. Kembalikan dari ciphertext ke plain text ya. Nah, selain menggunakan model yang seperti ini ya, kotak Vigenère seperti ini, itu bisa juga pakai rumus ya, bisa juga pakai rumus. Rumusnya misal semacam ini, T sama S ya. T sama S, mod
26. T itu indeksnya ke berapa? Nah, ini saya buatkan indeks ya. T itu 19. 19. Sedangkan S itu berapa? S itu 18. Nah, maka di total 19 tambah 18 ya. 19 tambah 18. Kemudian nanti di mod ya. Di mod 26. 18 ditambah 19. Nah, 37 mod 12. 11 ini adalah L. Ya, seperti itu rumusnya. Kemudian contohnya yang kedua adalah H sama U. H sama U mod 26 sama. Kita cek di sini H itu 7, U 14. Oke. H-nya adalah 7, 7 ditambah 14. Nah, 21. 21 saya mod 26. Ya. Hasilnya adalah 21. 21 itu adalah huruf V juga ya. Maka dari itu ini ketemunya V dan begitu seterusnya ya. Ada contohnya lagi nah ini ya. Jadi kalau ada rumus ya paling mudah ya, paling mudah ini saya coba. Itu adalah enkripsi dari enkripsi ke enkripsi ya istilahnya, dari plain text ke ciphertext ya istilahnya gitu. Maka jika hasil penjumlahannya kurang dari 26, maka hasil cipher sama dengan hasil nilai penjumlahan itu sendiri. Misal kayak tadi ya, H sama O ya, 7 tambah 14 itu kan hasilnya 21 tadi ya, 21. 21 saya mod 26, maka hasilnya ya 21 kan gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan poin A ya, poin A itu sendiri. Maka nilainya tuh. Kecuali kalau yang tadi, yang ini T sama S ya, T sama S tadi kan T-nya itu 19. Nah, ini S-nya 18, maka di total 37 ya, 37. Maka kalau 37 berarti 37 dikurangi 26, maka 11 ya. Nah, 11-nya itu dia indeks apa? Nah, ini huruf apa? L. Nah, seperti itu ya. Ini penjelasan paling mudahnya seperti itu. Nah, di poin B ya, jika lebih dari 26 hasil penjumlahannya itu maka dia masuk poin B. Jika hasil penjumlahan lebih dari 26 maka hasil ciphernya sama dengan nilai akhir setelah lebih dari 26 maka ya ini 26 ini yang tadi ya dia 27 maka dia ketemunya 1 ya, nilainya adalah hasil akhir. Jadi atau 27 dikurangi 26 itu juga bisa, atau 27 mod 26 sama dengan 1 itu sama ya. Cara penjelasannya seperti itu. Jadi kalau dia kurang dari 26 maka dia nilainya dia sendiri itu tadi hasil penjumlahannya aja ya. Ini 3 tambah 18 21 ya. 21 mod 26 ya tetap 21 ya. Tapi kalau masal 9 ini J sama S 9 tambah 18 maka ketemunya 27 mod 26 ini sama dengan 1 kan gitu. Atau tadi ya 37 mod 26 maka sama dengan 37 dikurangi 26 kan gitu. Cara simpelnya ya. Gampangnya. Oke. Kemudian ada enkripsi tadi dari apa yang huruf tadi ya dikembalikan menjadi karakter yang sekarang itu adalah menggunakan decrypt ya. Decrypt artinya adalah mengubah dari karakter yang acak atau random atau tidak bisa terbaca atau tidak jelas itu menjadi karakter yang jelas, menjadi karakter yang bisa terbaca. Tapi tetap ya per karakter, per huruf ya istilahnya gitu. Oke, kita pakai cara yang sama. This plain text tadi ya. Kuncinya adalah SUNY, hasil ciphernya itu adalah LPPQ ini ya. Hasil ciphernya LPPQ. Ini LPPQ ZN ini adalah hasil ciphernya atau hasil encrypt-nya. Maka dari encrypt itu saya ubah menjadi this plain text. Apakah bisa? Bisa. Yang pertama kita akan cari dulu pakai regenerate. L sama S ya, L sama S. Oke, kita akan cari kalau di sini misal H sama ini ya, kita cari yang apakah benar ini yang paling belakang ya supaya nanti membedakan L sama S ya. Ciphernya L
kuncinya S. S kita lihat di sini ada S, kita cari kuncinya S ya. Kita cari kuncinya di sini S. Nah, saya akan coba cari yang colornya yang warna biru ya supaya beda. S, oke, S ini sama S sama L. Oke, acuannya berarti kalau di decrypt itu adalah kekunci dulu ya. S kemudian kita cari di sini. S sama L. Nah, ini kebetulan ya ini S. Nah, ketemulah L. L kan hasil chippernya tadi ya. Nah, L-nya hasil chipper, maka tarik garis ke atas sendiri. Ini kira-kira, oh ternyata plain text-nya adalah T ya. Seperti itu. Ya, S sama L, maka ketemunya T. Oke, kita cari yang lain lagi. Ini ya, F sama, oh jangan S lagi ya. Nanti ini deh, N sama N ya. Kita cari kata yang ini. G sama Y. Oke, G sama Y. Kita cari di kuncinya dulu G, cari ke dalam sampai ketemu huruf apa? Y. Nah, kita ke kanan sering sampai ketemu huruf Y ya. Oke, ini ya huruf Y. Salah sebelahnya ya. Maaf sebelah. Nah, ini huruf Y. Kemudian ditarik garis ke atas. Maka ketemulah yang namanya S. G sama Y ketemunya S. Oke, kita cek G sama Y ketemunya adalah bentar apa? G-nya kok G ya? Oh, sorry. Y dulu sebelah kiri Y. Sorry. Saya ke apa tadi? Oke, hapus dulu ya. Bentar, terdekat. Oke, kemudian akan saya cek lagi nih ya. Berarti G sama Y. Berarti saya fokusnya di Y dulu ya. Saya fokusnya di Y sini, kunci ya. Kunci Y. Jadi kalau encrypt ya, dari kita fokusnya dari plain text dulu ke kunci. Tapi kalau dari cipher ke plain text itu adalah fokusnya dari kunci dulu ke kunci baru ke cipher ya. Cipher artinya yang ada di dalam sini, ini cipher semua ya. Di dalam sini itu cipher. Maka dari itu tadi Y sama G, maka saya fokusnya di Y dulu. Nah, kemudian di dalam saya cari huruf G. Nah, ketemulah yang ini ya, G. Dari G ini saya tarik ke atas. Saya ketemu plain text-nya apa di sini? Ya, ketemulah yang namanya I ya. Nah, kita cek di sini Y sama G ya, ketemunya adalah plain text-nya adalah I. Ya, seperti itu. Oke, kalau menggunakan rumus gimana? Kalau menggunakan rumus, decrypt-nya adalah jika hasil penjumlahan kurang dari 0, maka nilai plain text-nya adalah penjumlahan dikurangi dengan 26. Misal di sini S sama L ya. Fokusnya ini rumusnya kan cipher dulu, cipher sama kunci. Ciphernya tadi L ya. L-nya adalah cipher ya. Kuncinya S. Oke. Ini dibolak-balik ya. Jadi misal kayak gini. L-nya itu adalah 11 ya. Indeks ke 11 ini. L itu indeks ke 11. Nah, ini ya. Maka L S-nya itu adalah 18. Jadi tetap fokusnya di ini ya. Di perhitungannya ini ciphernya dia menggunakan C min K. L-nya indeks ke 11, S-nya adalah indeks ke 18. Maka ketemunya adalah min 7. Min 7 ditambah dengan 26, maka ketemunya adalah 19 ya. Maka dari itu jika penjumlahan kurang dari 0, nah ini rumusnya kebalik ya. Saya ubah dulu. Kalau tidak dari itu maka K min C ya, K min C artinya adalah kunci dikurangi dengan cipher ya. Salah. Ini cipher dikurangi dengan cipher LV, sama betul ya. Cipher dikurangi dengan kunci ya.
Ciper dikurangi dengan kunci. Maka hasilnya adalah jika ciper dikurangi dengan kunci ditambah 26, maka hasilnya adalah 19. Ini rumusnya dari dekripnya ya untuk poin A. Jadi jika penjumlahan ini kalau yang menggunakan Vigenere kita fokusnya ke kunci dulu baru ke ciper. Tapi kalau yang ini menggunakan rumus itu adalah kita fokusnya ke ciper dulu ya. Ciper dulu baru ke kunci. Cipernya L, kuncinya adalah S ya. L-nya itu adalah indeksnya 11, S-nya 18. Maka dikurangi ketemunya min 7. Min 7 saya tambahkan dengan 26 maka 19. 19 ini adalah indeks ke T ya, ke T. Nah, ini indeks ke T. Kemudian ini encrypt, decrypt ya. Kemudian decrypt yang poin B adalah jika hasil penjumlahan lebih dari 0 atau positif ya, maka hasil plaintext plaintextnya itu adalah penjumlahan itu sendiri. Misal kuncinya adalah ini saya sama ya, C min K ya. Kuncinya adalah O, cipernya adalah V. Maka saya fokusnya ke ciper dulu. Cipernya 21, O-nya itu adalah 14 ya, indeks ke-14. Maka ketemunya adalah 7. 7 itu indeks ke H. Jadi seperti itu untuk decryptnya. Nah, selalu mengikuti dua aturan itu ya. Misal ada lagi V sama ini ya, ketemu cipernya itu adalah V ya, cipernya V, kuncinya adalah N ya. V itu 21, N itu berapa? N itu 13 ya. 21 kurangi 13 ya masih berada di dalam atau masih positif ya istilahnya ya, 8. Maka ketemunya adalah I. Oke, kita akan cek apakah ada yang V sama N ya, V sama N. V sama N. Nah, ini ya, V sama N. Maka ketemunya adalah I ya, cipernya. Jadi kalau yang menggunakan perhitungan atau pakai rumus itu fokusnya ke ciper dulu baru kunci, tapi kalau menggunakan kotak Vigenere kita fokusnya ke kunci dulu baru ke kunci dulu ya, SL baru ke atau S dulu ya kuncinya baru ke ciper, ke kotak cipernya. Tapi kalau menggunakan rumus itu bisa fokusnya adalah acuannya dari ciper dulu baru ke kunci ya, seperti itu. Itu untuk decrypt ya, decryptnya. Oke, itu nanti akan contoh plaintextnya itu bisa semacam ini. Jawa Timur bakal tenggelam, semburan bla 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 gini ya. Kuncinya apa? Nah, ini misal plaintext Indonesia krisis membaca, kuncinya adalah Doraemon. Cipertextnya apa? Nah, Indonesia krisis membaca. Nah, ini ditulis satu-satu Doraemon. I sama D, Doraemon. Kan ini sampai ke A ya. Doraemon. Oh, sorry. Doraemon. I-nya itu ke N ya. I-nya itu N ya. N ya. I-nya N ya. Maka A ini kan udah habis nih Doraemon ya. A-nya maka ngikuti D-nya lagi. D-nya Doraemon ini ya. Sudah ya. Kemudian I kita cek ya. I sama D. I sama DI 8, D-nya adalah 3, mod 26, 11 mod 26 sama dengan 11. Hurufnya adalah L. Sama dengan ini. Jawa Timur bakal tenggelam, sembuh. Ya, tenggelam. Nah, kan passwordnya tadi, kuncinya tadi kan ini, Jawa Timur bakal tenggelam. Kuncinya itu adalah langit biru. Mana kunci? Oke, ini kuncinya ya, langit biru. Jawa Timur, ini contohnya ya. Kuncinya adalah langit biru. Cipertextnya itu menjadi hal seperti ini ya. Bagi D. Nah, kita akan coba D sama L ya. D sama ini S sama G ya. Misal kita pakai J sama L ya. J-nya itu adalah J indeks berapa? J 9 tambah 11. Maka ketemunya adalah 20. 20 itu kita cek nih pakai rumus encryptnya 20. Jika hasil penjumlahan kurang dari 26, maka hasil ciper itu sendiri. Maka ke 20 ya adalah U. U ya.
Jadi tadi kita cek hasilnya apakah benar ya, J sama L ketemunya adalah U. Nah, betul ya. J sama N ketemunya U. Oke, ada lagi ini di sini. W sama N ya. Kita cek lagi W pakai rumus ya. W-nya adalah 22, N-nya adalah 13. Berarti ketemunya adalah 22, saya 22, saya tambahkan ini ya, W sama N ya. 22 tambah 13. Kemudian saya mod 26. Nah, ini kan lebih berarti ya. Lebih, maka ketemunya adalah 9. 9 ini J ya. Nantinya di belakang seharusnya ketemunya adalah J ya, ketemunya J. Ini ya, W sama N itu ketemunya ketiga itu seharusnya J. Nah, ya betul ya, J ya. Nah, itu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan cipernya. Oke, sebelum itu, setelah itu kita akan masuk ke ROT 13 ya. ROT 13 ini adalah juga salah satu enkripsi enkripsi klasik ya, istilahnya gitu. Oke, akan saya coba, saya sudah ada beberapa ya, saya masukkan di sini. Contohnya Jawa Timur bakal tenggelam. Jawa Timur. Ini saya coba iseng, saya buatkan aplikasi dari Viginary ini. Ya, saya cuma iseng-iseng gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan ingin nanti membuat sendiri ya nggak apa-apa gitu ya. Key-nya plain text-nya adalah Jawa Timur tenggelam. Nah, key-nya itu adalah tadi ya ini langit biru tanpa spasi ya. Kalau pakai spasi dia akan kacau gitu ya. Nah, plain text to zipper. Saya encrypt. Nah, hasilnya sama. Kita cek di sini. Terus UAC ya. Kecilkan UAC ya, UAC BBNCI ya, PL KNR ya sama. Nah, ya. Oke ya, jadi kuncinya ini plain text-nya ini berarti sudah sesuai ya, betul gitu maksudnya. Nah, begitu pula dengan dari karakter yang ini ya, karakter yang ini. Nah, kalau masuk ke semburan lumpur panas itu tidak balik lagi ke ini, bukan balik lagi ke langit biru ya, tapi diteruskan dari M-nya ini. Ya, diteruskan dari M. Jadi Jawa Timur bakal tenggelam. Kayak contohnya ini, Indonesia Krisis Membaca nah ini ya. Dan Jawa Timur bakal tenggelam, semburan S-nya itu langsung gabung dengan yang sebelumnya. Bukan balik lagi ke L ya, tapi langsung ke semburan ini. Jadi kalau misal saya masukkan di sini, jadi saya masukkannya gini ya. Jadi bukan karena kalau di gini, misal saya masukkan di sini, kalau ada koma ya, titik, spasi diabaikan. Misal saya masukkan di sini, V gini, tapi ini nggak boleh gini. Spasi oke lah. Di aplikasi saya spasinya tetap bisa ya, bisa saya istilahnya di trim. Oke, nah S-nya jadi harus gabung ya. Habis langit biru dari awal, bukan langit biru karena dia enter maka dia balik lagi ke L. Enggak, S-nya ini balik lagi ke L, enggak ya. Balik lagi ke L, enggak, tapi dia menyatu ya, dia balik terus. Dia berterusan ya, continue. Oke, UAC kita cek di sini. Ya, jadi kalau dia tidak gandeng ya, Anda tidak melanjutkan yang tadi, maka dia akan terjadi error ya, biasanya seperti itu ya. Karena itu errornya itu maksudnya hasil enkripsinya nggak sesuai ya. Oke, ini sudah sesuai WAZ ya, WAZ. Nah, kemudian yang kedua adalah YM. Nah, ini ya, YM F
C, C, I, U, E, sampai ke Gicoam. Gicoam, nah ini ya, Gicoam. Kalau ketemu apa koma diabaikan, ya diabaikan. Maksudnya adalah dihilangkan aja komanya ini, dianggap tidak perlu gitu ya. Tetap mengikuti yang seterusnya. Oke, itu untuk Vigenere ya, Vigenere Zipper. Nah, enkripsi berikutnya adalah menggunakan ROT13. Jadi ROT13 itu acuannya adalah indeks A pokoknya 1 sampai 13 gitu. Berarti ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M ya. 1, 2, 3 sampai 13. 14-nya di mana? 14-nya di bawah. Nah, kalau di depan tadi saya jelaskan A gandengannya sama N. Nah, ini artinya ini switch-switchannya atau perubahannya nanti kalau ketemu A maka diubah jadi N. Kalau ketemu N diubah jadi A, gitu sih untuk ROT 13. Misal di sini plain text-nya adalah Jawa Timur. Kalau ini tanpa ya kuncinya yaitu tadi dia dari ROT 13-nya tadi ya, kuncinya adalah itu. Jika ketemu A maka ubah yang bawahnya gitu ya. Ketemu A maka ubah yang bawahnya. Kalau hasil penjumlahannya itu nanti atau kata-katanya itu ketemu bawahnya ya, lapisan bawahnya ini, maka ubah ke yang atasnya. Itu aja sih. Misal di sini adalah Jawa Timur. Ciperteksnya adalah J ke J, kita cek ya. J diubah jadi W, A Jawa ya. A diubah jadi N Jawa, J W ya. J A J J ke W, A ke N ya. Kemudian W-nya mana? W-nya ini Jawa kan, J A W A. Jadi W-nya itu diubah ke J. Nah, diubah ke J. Kemudian yang terakhir adalah A. A jadi N. Maka hasil enkripsinya itu adalah tadi W ya, N, J, A. Oke. W, N, J, A. Yang merah ini adalah hasil enkripsinya. Sangat sederhana sekali ya kalau ROT13. Kemudian kalau pakai itu kan pakai ini Pak, pakai simetris ya. Kunci simetris seperti yang ini kriptografi klasik. Jadi dia bentuknya simetris. Kalau pakai rumus gimana? Kalau pakai rumus ya tinggal ini. Plain text ditambah 13. Contoh di sini saya masukkan A. A itu 1. 1 tambah 13 14 ya. Maka enkripsi dari A itu adalah N. Nah, JAWA ya tadi ya. J-nya 10 nih. 10 indeksnya di sini. Nah, J kan indeksnya 10. Tak tambah dengan 13, maka ketemunya adalah 23. 23 ini apa? 23 adalah W. Nah, begitu pula sebaliknya ya. Kalau dia ketemu W ya, W kan berarti dia ada di bawah nih. Nah, maka W-nya itu kurangi dengan, jadi kalau yang dia adalah teksnya itu ada di atas, itu ditambah 13. Tapi kalau dia teksnya, plain teksnya itu karakternya ada di bawah, maka dikurangi 13. Ya, seperti itu aja dia. Maka dari itu W23 indeksnya ya, maka saya kurangi dengan 13, ketemunya adalah 10 atau J. Nah, dekripnya adalah ini 2 kali ROT13 istilahnya gitu ya. Jadi dua kali nanti misal di sini adalah W ya, kan hasilnya tadi WNCN ini ya, WNCN ya, hasil ciperteksnya, maka W-nya W saya jadikan J ya kan gitu. N ngubahnya jadi A. WN J maka tetap balik ke W. N lagi balik ke A seperti itu. Maka dari itu dia dekripnya adalah ini W diubah jadi J, N diubah jadi A, J jadi W, N jadi A. Hasil plain text-nya adalah Jawa Timur ya. Ini maksudnya kalau kita menggunakan rumus ya, ROT plus 13. Misal kayak contoh W sama J ya, W sama J. Plain text-nya ciperteksnya itu adalah W.
Ciphertext-nya adalah W ya, kayak tadi ya. Ciphertext-nya W. Maka untuk menjadikan apa itu karakter plain text-nya, maka tinggal ditarik ke atas. Ya, ketemunya adalah D10 atau seperti kita bisa ambil cara seperti ini. W23 kurangi 13 ya. Nah, tapi kalau dituliskan itu adalah RUT 13 dua kali ataupun RUT 13 pangkat 2 seperti itu ya, atau dikembalikan lagi sebanyak 2 kali. Itu kalau yang menggunakan RUT 13. Sangat sederhana sekali RUT 13 ini, sehingga ada kemungkinan untuk dikombinasikan dengan produk lainnya seperti itu. Oke, akan saya coba di sini, saya tuliskan di sini. Ini ada aplikasi ya tentang RUT 13. Encrypt-nya kemudian nanti hasilnya itu akan sama dengan yang merah-merah ini ya. RUT 13. Run nah, WNJN ya, saya kasih min di sini WNJN GVZAE ya, macam itu. Kemudian kalau ininya saya hapus ya, saya pengen tadi kan Jawa Timur ya, Jawa Timur, oke, atau saya gunakan ini Indonesia Krisis Membaca. Nah, ya, Indonesia Krisis Membaca ini saya copy di sini, kuncinya adalah Doraemon. Tapi kan kalau RUT 13, lagi-lagi kalau RUT 13 itu adalah kuncinya itu nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Ya karena dia RUT 13 itu kuncinya ya dia sendiri itu tadi ya. Misal di sini saya tuliskan ini Indonesia spasi krisis spasi membaca. Ya, saya encrypt. Nah, jadinya seperti semacam ini. Ya, semacam ini. Walaupun saya tanpa karena apa? Tanpa kunci ya, tanpa kunci. Karena RUT 13 kuncinya adalah dia sendiri. Istilahnya itu. Oke. Nah, kemudian saya tahu nih, oh pas hasilnya atau karakter yang disembunyikan adalah ini ya. Maka saya perlu mengubah menjadi karakter yang tidak bisa dibaca ini tidak bermakna gitu ya, menjadi karakter yang lebih bermakna. Maka saya tekan decrypt-nya ini. Kemudian saya klik run. Nah, run-nya ini belum jawab. Kok hilang? Nah, jadi istilahnya adalah misal V di sini ya, V nanti ketemunya adalah I ya. Tetap di sini akan dituliskan I-nya. Macam itu. Jadi kalau misal saya masukkan di sini Indonesia krisis membaca gitu ya. Maka saya encrypt di sini, nah, ketemunya ini. Kalau saya decrypt ya, maka dia ketemunya adalah Indonesia krisis membaca, sama ya, tetap maksudnya. Jadi tidak terjadi perubahan gitu ya. Jadi itu kecuali kalau Anda pengen gitu ya, pengen dua kali nih, dua kali. Misal saya masukkan yang sederhana aja, Jawa Timur ya. Timur di sini. Oke, yang lainnya akan saya hapus dulu. Jawa Timur, passwordnya adalah Dora atau apa SUNJ tadi ya, Sony ya. Saya encrypt di sini. Nah, ketemunya ini. Dari sini saya masukkan lagi ke sini. Nah, ini juga bisa seperti semacam ini ya. Kemudian saya encrypt nih. Nah, berarti ada dua kali kan gitu, dua kali proses. Terus gimana Pak? Kalau dari ROT 13 ini menuju plain text-nya tadi. Oke, maka ya tetap ini saya klik decrypt ya. Maka ketemunya adalah ini ya. Ketika ketemunya ini saya copy di sini ya. Saya pindahkan lagi ke ciphertext to plain text ya. Maka yang bawahnya ini yang saya geser.
Maka yang bawahnya ini adalah yang saya masukkan hasil dari ROT 13-nya ini. Nah, saya copy dulu, kemudian saya masukkan di sini. Nah, dengan kunci yang sama. Jadi ini akan kembali lagi ke Jawa Tim semacam itu ya. Itu saja. Jadi memang ROT 13 ini bisa dicampur sama Vicinere, bisa nanti ditambahkan dengan SAA semacam itu ya, bisa kombinasikan gitu ya. Vicinere juga gitu, bisa dikombinasikan dengan kriptografi modern semacam itu. Jadi kriptografi itu enaknya itu, jadi tidak hanya melulu ya, tidak hanya tentang Vicinere saja, atau Vicinere nggak bisa dikombinasikan dengan yang lainnya, enggak, tapi Vicinere tetap bisa dikombinasikan dengan enkripsi yang model ini, yang model kriptografi modern ya. Oke, gitu saja. Terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat, tetap sehat. Semoga kita selalu sehat-sehat selalu. Terima kasih. Selamat siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.